di mana Recording kegiatan in ini progress. adalah sebagai kegiatan peduli RJI terhadap bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi dalam kegiatan ini, saya sebagai moderator dari pengurus daerah Sumatera Utara, nama saya Teguh Muhammad Diansah, nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Profesor mohon izin, yang mana Bapak narasumber kita sudah bergabung dalam ruang Timutik ini. Jadi mohon maaf, mohon izin karena sangat dadakan juga kami dari pengurus daerah sebagai moderator pada hari ini menyerahkan kepada narasumber langsung untuk membawakan acaranya. Kepada narasumber, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suaranya terdengar jelas ya? Cukup terdengar jelas, Pak Prof. Terima kasih. Jelas, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Bapak Moderator yang kami hormati Bapak Wakil Ketua RJI, Bapak Muhammad Ilham, yang kami muliakan dan kami hormati pula Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa webinar hari ini itu dilaksanakan untuk sebagai salah satu cara RJI untuk bisa melampiaskan kepeduliannya ya kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya kebijakan pengelola jurnal itu dalam mengantisipasi maraknya penggunaan AI ya. Baik, apakah bisa saya share screen Bapak Ibu? Pak. Oke, baik. Baik, terlihat Pak. Oke, baik ya. Ini, jadi sebelum misalnya saya cerita tentang bagaimana misalnya penggunaan AI untuk kebijakan jurnal, referensinya sangat luar biasa banyak dan Bapak Ibu bisa merujuk ke sini. Bapak Ibu bisa merujuk ke Publication Ethics punyanya KOPE ya, kan, Committee of Publication Ethics, kemudian nanti dengan berbagai macam penerbit mayor yang ada di dunia, Elsevier misalnya, itu sangat luar biasa banyak. Di Taylor and Francis, ada Springer, ada Sage, ada Emerald. Bahkan kalau misalnya kita ke Wiley, Oxford, Cambridge, itu semuanya sudah menyediakan bagaimana sebenarnya kebijakan penggunaan AI dalam pengolahan jurnal semacam itu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa langsung cek satu-satu, nanti kita bisa cek satu-satu Bapak Ibu semuanya. Oke, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa harus kita ini? Kenapa misalnya kita membahas ini? Karena alasan yang paling pertama adalah bagaimana kemunculan generative AI seperti ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek bahkan itu bisa membuat siapa saja menghasilkan teks ilmiah yang tampak rapi dan meyakinkan dalam hitam menit. Jadi memang kita hanya memasukkan saja prompt, dan kemudian nanti dengan prompt itu keluar semuanya. Bahkan ada satu artikel biasa yang di awal-awal terbit tahun 2022-2023 itu cerita tentang bagaimana misalnya membuat prompt untuk academic writing misalnya. Dan itu sangat, tapi memang kalau misalnya kita lihat prompt yang dilakukan itu hanya prompt yang sangat sederhana. Jadi perintahnya adalah buatkan saya pendahuluan di dalam artikel itu. Buatkan saya literatur review, buatkan saya metode, buatkan saya pembahasan, buatkan saya kesimpulan. Ternyata yang hasil dan data itu tidak ada sama sekali di artikel itu. Jadi dalam hitungan barangkali 1 jam, 2 jam itu sudah bisa selesai. Ya, kalau misalnya kita lihat kemunculan generative AI semacam itu. Nah, itu kalau misalnya adanya misalnya generative AI itu justru memperburuk masalah lama di publikasi kita. Apa masalah lama yang ada di publikasi kita? Yaitu yang disebut dengan paper mills. Apa itu paper mills? Yaitu ada industri yang menjual naskah palsu dan slot authorship.
Dulu misalnya di zaman-zaman awal Pak Ilham, Pak Wakil Ketua, ini kita biasanya di WA itu ada beberapa judul artikel, dan kemudian authorship-nya juga ada, dan kemudian kita sisa ngisi saja. Misalnya sebagai penulis pertama, sebagai penulis kedua, sebagai penulis ketiga, tapi dengan membayar bayaran tertentu misalnya. Jadi kalau misalnya di Scopus atau dimanapun itu, bukan kita yang membuatnya, tapi memang sudah ada langsung di-share di WA, di Instagram, di mana-mana, itu ada semua itu. Nah, itu yang disebut dengan paper mills. Kenapa? Karena yang mengambil untung banyak orang lain sebenarnya begitu. Oke. Dan kemudian kita tinggal bayar saja. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, tergantung nanti penempatan kita. Misalnya urutan namanya kita itu di dalam artikel itu. Selanjutnya adalah persoalan lama di dunia publikasi apa saja? Masalah fabrikasi gitu ya. Dan kemudian nanti ada masalah falsifikasi juga ada. Apa bedanya Pak? Fabrikasi misalnya, data yang dibuat-buat. Datanya nggak ada, tapi kita bikin data dengan AI begitu. Itu ya sangat luar biasa. Apakah AI bisa membuatnya? Bisa saja. Makanya ya hari ini kita akan membahas itu. Nah, dan kemudian karena adanya paperless mills yang sangat luar biasa industri itu, dan kemudian datangnya dengan kombinasi dengan AI plus dengan paper mills, maka akan menciptakan yang disebut dengan badai fake papers. Apa yang dimaksud dengan fake papers? Ya, artikel-artikel yang palsu begitu. Volume naskahnya meningkat, kualitas bahasanya bagus, tapi isinya kosong ya semacam itu. Oke, nah sekarang kita bisa lihat contohnya di Nature, salah satu jurnal terkemuka di dunia, itu yang cerita tentang authorship for sale. Itu yang tadi saya bilang, jualan authorship. Penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan segala macam. Bapak Ibu bisa langsung merujuknya ke sini di artikel ini ya, yang saya sudah apa namanya kirimkan linknya semacam itu. Kemudian ada juga artikel yang bahas tentang bagaimana misalnya penggunaan the abuse of authorship in the medical biomedic literature. Jadi penyalahgunaan authorship begitu. Ya, kemudian ada lagi yang cerita tentang falsifikasi dan fabrikasi begitu. Dan ini ada di plus one yang cerita tentang how many scientists fabricate falsify research. Banyak misalnya saintis, para ilmuwan yang memfabrikasi dan falsifikasi penelitiannya. Ternyata kalau misalnya kita baca abstraknya ini, hasil risetnya bahwa saintis itu mengaku bahwa mereka memfabrikasi data dan memfalsifikasi data atau memodifikasi data itu sebanyak 1,97%. Dari berapa? Dari 18 ya, dari 18 riset yang dilakukan dalam meta analisis ini. Dan kemudian yang kedua adalah apa 33,7% itu juga mengaku bahwa mereka juga melakukan praktek-praktek yang semacamnya begitu. Jadi di dalam artikel ini dia hendak menyatakan bahwa bahkan para saintis pun, bahkan para ilmuwan pun juga membuatnya begitu. Membuat apa? Membuat fabrikasi data dan falsifikasi data. Dan ini sudah terbit ya di PLOS ONE Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaannya kemudian adalah fake papers itu apa sebenarnya? Nah, kalau misalnya memang kita lihat fake papers itu adalah manuskrip yang data dan hasilnya dibuat-buat, metodologinya hanya di luar saja, authorship-nya dapat dibeli. Ya, dan kemudian nanti naskahnya yang sangat didominasi oleh AI, tanpa riset yang nyata, data bisa diverifikasi, data yang bisa diverifikasi dan tanpa disclose. Maksudnya pengakuan Bapak Ibu. Selanjutnya ada kombinasi keduanya, yaitu bagaimana misalnya Paper Mills memanfaatkan AI untuk bisa menyusun teks, memodifikasi template, mengacak kalimat agar terhindar dari plagiarisme. Ciri-cirinya misalnya sederhana, yang biasa yang kita sorot itu adalah ketika misalnya mereka menggunakan AI itu, template-nya repetitif. Jadi misalnya di satu artikel jurnal, ketika misalnya dia jurnal yang lain, itu polanya sama begitu. Polanya sama. Datanya meragukan, tentunya pasti, dan kemudian referensinya itu halusinasi semua. Bagaimana caranya kita bisa merujuk pada referensi yang halusinasi? Kita bisa menggunakan triangulasi, Bapak Ibu. Triangulasinya apa? Triangulasinya bisa nanti ke ini, ke Google Scholar, ke database-database yang lain. Biasanya paling mudah sekali ketika misalnya itu referensinya dibuat oleh AI dan kemudian nanti dicek di Google Scholar tidak ada, maka itu sudah pasti ya mencurigakan ya, pasti halusinasi dari AI. Dan selanjutnya adalah
Bagaimana misalnya gambar yang sama dimanipulasi untuk nanti kajian-kajian yang berbeda. Oke, ini kita bisa lihat di Elsevier juga bagaimana misalnya aspek metodologi, integritas, dan budaya research ini tantangan paper mills. Ya, ketika misalnya kita baca ini ada di Journal of Clinical Epidemiology, Elsevier. Paper mills itu adalah sebuah organisasi yang mendapatkan uang dengan menulis manuskrip yang fake dan kemudian menawarkan authorship slot-slot ke penulisan kepada siapa? Ke academic customer, kepada kita-kita semua sebagai seorang akademisi begitu. Jadi dia memang menawarkan Mills activity, aktivitas Mills ini berbeda dengan dalam skala apa? Dalam skala misconduct akademik yang individual. Banyak dari misalnya paper-paper fact ini itu manuskrip-manuskripnya itu terbit juga di jurnal-jurnal yang memang database bagus-bagus begitu ya. Di penerbit-penerbit mayor juga sering muncul begitu. Dan kemudian meskipun demikian, aktivitas paper mills itu senantiasa misalnya tidak bisa dikenali dengan baik. Dan kemudian artikel ini mau mendiskusikan bagaimana misalnya tantangan paper mills ini, bagaimana masa lalu, masa depan, dan kemudian masa sekarang ini. Oke. Dan yang kedua tadi karena bicara tentang halusinasi, ini ada artikel jurnal juga di Routledge yang cerita tentang halusinasi dalam riset, dalam penulisan ilmiah. Nah, bagaimana misalnya dia mengeksplorasi bukti-bukti dari ChatGPT versi 3,5, 4,0, bahkan sampai sekarang kalau misalnya kita lihat di ChatGPT dan itu bisa dapatkan di Shopee kan banyak ya, bisa beli-beli gratis, beli juga itu sampai 5,1 ya. Itu halusinasi juga ada. Dan paper ini itu membandingkan. Bagaimana misalnya versi 3,5 sama 4,0. Begitu. Kemudian di dalam analisis citasi juga sama. Tapi di sini halusinasi, analisis citasi halusinasi yang dibuat oleh AI dan kemudian itu dilakukan oleh mahasiswa yang ada di University Mississippi, Amerika. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini yang jadi soal adalah gini, AI itu memperparah fake papers. Ya, datangnya AI karena sudah ada paper mills yang banyak, AI tambah lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya cerita untuk skala, paper mills biasanya butuh tenaga manusia dalam jumlah yang banyak sebelum adanya AI. Tapi setelah adanya AI itu bisa menulis draft awal, membuat varian satu naskah dalam berbagai versi, mengubah gaya bahasa dengan mudah. Akibatnya fake papers bertambah jumlah secara eksponensial. Kalau urusan kehalusan bahasa, naskah palsu itu yang pakai AI itu grammarnya bagus-bagus, gaya bahasa natural, kohesi dan kohesi juga bagus. Editor dan reviewer itu susah menebak mana naskah yang asli dan mana yang naskah pakai AI. Kemudian kalau misalnya adanya halusinasi ilmiah, AI itu bisa menciptakan referensi DOA yang tampaknya asli tapi sebenarnya palsu. Kemudian konflik dengan masalahnya adalah dia konflik dengan prinsip authorship dan akuntabilitas. Kenapa? Karena memang kalau cerita tentang penulisan ini otomatis kan harus amanah ya atau akuntabilitasnya harus bagus Bapak Ibu semuanya. Oke, itu em, apa dan kemudian apa tantangannya untuk editor, reviewer dan penerbit bagaimana? Nah, kalau kita lihat deteksi teknik yang belum matang, alat pendeteksi AI masih sering salah, bias terhadap non-native dan tidak disarankan menggunakan alat pendeteksi ini. Ini saya ambil dari KOPE ya Bapak Ibu ya, Committee of Publication Ethics. Kemudian beban kerja editor itu cenderung meningkat. Kenapa? Karena memang editor itu harus cek keaslian data, dia harus cek metodologinya, dia harus cek pola sitirannya, dia harus cek juga nanti gambar-gambar yang misalnya aneh gitu. Kemudian bukti dan fairness, jika ada naskah yang disukai fake, editor itu susah untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, harus menjaga asas keadilan terhadap penulis, harus mengikuti prosedur KOPE untuk bisa menangani dugaan pelanggaran. Gitu Bapak Ibu ya. Terus pertanyaannya adalah eh, peran dan tanggung jawab pengelola jurnal semacam apa? Kalau cerita tentang peran dan tanggung jawab pengelola jurnal itu cerita tentang tiga hal. Yang paling pertama apa Bapak Ibu? Yang paling pertama adalah em, penulisnya
yang kedua editornya, dan yang ketiga reviewernya. Karena itu kan tiga 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 circle yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Naskah misalnya kita kirimkan ke satu jurnal dan itu nanti dikelola oleh editor. Editor kalau misalnya melakukan screen awal dan itu dinyatakan bagus misalnya, otomatis nanti akan dilanjutkan ke reviewer. Nah, setelah itu reviewer ada dua, kalau misalnya nanti diperiksa bagus, kalau misalnya satu nolak, satu misalnya terima, otomatis nanti ada reviewer yang ketiga. Makanya biasanya dalam satu penerbitan artikel jurnal misalnya di Indonesia, itu kadang-kadang memakan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau jumlahnya terbatas. Kalau jumlah terbitannya misalnya 10 misalnya, sangat terbatas. Itu pun dalam 6 bulan baru terbit, ya. Ada yang dalam satu tahun kan hanya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Tapi mayoritasnya kita lihat-lihat bahwa oh itu hanya dua kali terbit saja. Misalnya bulan Juni dan bulan Desember misalnya, otomatis kan nunggunya lama ya. Jadi kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalnya untuk penulis bagaimana? Nah, penulis ini boleh menggunakan AI untuk bisa mengedit bahasa, grammar, format referensi, ringkasan awal ide, drafting, editing, meringkas, dan wajib memeriksa akurasi dan bias. Maksudnya bagaimana? Ketika misalnya kita menggunakan AI itu, ada yang disebut dengan post editing, Bapak Ibu. Post editing itu harus melihat lagi urutannya, logika-logikanya begitu. Jadi tidak hanya menyerahkan semuanya penulisan itu kepada AI, tetapi kita juga nanti akan mempost editingnya, mengeditnya lebih lanjut. Selanjutnya adalah tidak boleh menyerahkan naskah yang murni atau dominan hasil hasil daripada generate AI itu tanpa ada risetnya yang nyata. Kemudian tidak boleh juga menggunakan AI untuk bisa membuat data, tabel atau hasil fiktif, atau misalnya menjadikan AI sebagai pengganti kontribusi intelektual. Selanjutnya, wajib disclosure bahwa penggunaan AI itu harus diungkapkan secara eksplisit. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan AI misalnya, menggunakan AI di menggunakan AI di artikelnya itu, maka wajib Bapak Ibu umumkan. Ya, istilahnya ijab kabul lah kira-kira begitu ya. Ijab kabul, oh ini saya menggunakan AI Pak, saya menggunakan ini. Tapi memang harus dinyatakan secara eksplisit. Apa buktinya Bapak Ibu? Misalnya kita lihat ya, ini bukti-buktinya artikel. Bentar, saya ini Bapak Ibu eh, di satu artikel ini ChatGPT outperforms crowd worker for text annotation misalnya. Text annotation task itu adalah sebuah brief report kemudian diedit oleh Mary Waters dari Harvard University Cambridge, dan kemudian itu di bagian bawahnya nulis di sini ada method, material, dan method. Di sini ada ChatGPT. Bahwa memang dia menggunakan ChatGPT. Kami menggunakan ChatGPT misalnya yang 3GPT 3,5. Anotasinya dilakukan antara tanggal 9 sampai 20 Maret dan April 27 sampai 4 Mei. Sampai 4 Mei misalnya. Tahun 2023. Jadi memang tahun 2003 itu. Kemudian kita memprom ChatGPT sesuai dengan instruksi anotasi corresponding. Ini ada di appendix. Ya. Dan kemudian ini diceritakan semua jelas. Di bagian mana? Di bagian metode. Oke, sini satu bagian metode. Terus selanjutnya adalah di bagian sini Bapak Ibu. Selain misalnya di bagian metode, ini di artikel jurnal juga yang terbit di penerbit mayor Taylor and Francis, European Journal of Engineering Education, ini yang cerita tentang ChatGPT dan asesmen pendidikan engineering. Di dalam acknowledgement-nya itu dia sampaikan. Tadi kalau misalnya kita menggunakan AI, kalau bukan di bagian metode ya di bagian acknowledgement ya. Terima kasih lah kira-kira. Terus bagian bawah ini
Nah, nih. Jadi sebelum misalnya disampaikan di bagian ini ada acknowledgement-nya, ini ChatGPT bukan sebagai co-author-nya, tetapi dia menggunakannya untuk apa? Untuk ekstrak sintesis. Dan itu ada semua dan is clear reference ya, dan sangat jelas itu diikuti begitu. Ini sebelum apa? Sebelum nanti masuk ke bagian referensi. Jadi Bapak Ibu nggak ada masalah sih kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau menggunakan ChatGPT itu asal amanah saja, asal jujur saja dan kemudian disampaikan bahwa kami menggunakan ChatGPT untuk apa gitu ya. Oh ini untuk ekstrak, untuk sintesis misalnya. Terus untuk keperluan apa lagi? Ada lagi yang lain. Kalau ini terbit di artikel di mana? ChatGPT ghosted us while conducting literature research. Jadi ChatGPT itu mau apa namanya membohongi ya dan ketika misalnya melakukan pencarian literatur dan ini terbit di jurnal Internet Reference and Service Quarterly. Di dalamnya sini itu dia cerita bahwa dia juga gunakan ChatGPT untuk apa? Menggunakan AI. Ini. Bahkan ada yang sendiri ya kan? Dia biasanya kan di acknowledgement-nya ini kan. Ini biasanya di sini, tapi karena ada acknowledgement itu ucapan terima kasih kepada para reviewer dan editor, misalnya atas pemberian feedback yang konstruktif dan segala macam, maka langsung dia sampaikan penggunaan AI tools, ya, deklarasi penggunaan AI. Bahwa penulis menggunakan ChatGPT AI language model developed by OpenAI. Jadi yang ChatGPT OpenAI yang dipakai digunakan untuk apa? Untuk bisa mengenerate referensi berbasis prompt yang disediakan begitu. Jadi ini tentang referensinya. Kemudian masalah ide, analisis dan dalam tulisan-tulisannya itu sepenuhnya adalah usaha daripada autornya. Jadi kalau misalnya tadi di bagian metode dicerita tentang bagaimana AI itu digunakan. Kalau di sini di bagian referensi yang disampaikan, referensinya di generate. Kalau yang sebelumnya tadi kan apa? Yang sebelumnya tadi kan di bagian sintesis-sintesis itu ya. Dia ngambil apa data, kemudian ada sintesisnya, kemudian dia gunakan ChatGPT. Itu ada contohnya dan itu di penerbit mayor di Telegram Francis Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita ikuti. Kita ikuti apa? Kita ikuti polanya. Jadi kalau misalnya kita pengelola jurnal, kemudian nanti ada yang misalnya menggunakan AI begitu, ya nggak ada masalah. Tinggal nanti disampaikan di bagian akhir. Asal jangan tadi disampaikan memfabrikasi data, falsifikasi data. Data yang tidak ada terus dibuat-buat oleh ChatGPT. Oke, itu ya, itu Bapak Ibu. Terus ada lagi artikel yang cerita tentang itu. Oke, ini lagi Bapak Ibu, kalau tadi di bagian referensi ini beda lagi. Dia menyatakan penggunaan ChatGPT itu bagian mana? Ini artikel terbitnya di mana? Di Channel Advances juga, di Australian Journal of Engineering Education. Rata-rata memang di bagian pendidikan keinsinyuran yang engineering. Ini cerita tentang ChatGPT, Copilot, Gemini, SciSpace, and Wolfram. Itu versus bagaimana asesmen atau evaluasi pendidikan tinggi. Eh, di bagian akhir itu dia sampaikan uploading dokumen di bagian akhir disampaikan. Nih ya, Bapak Ibu ada di acknowledgement. Kalau ini ada di bagian acknowledgement itu eh dan itu digabung jadi satu. Kalau misalnya yang tadi dipisah ya, kalau di artikel yang di awal tadi saya sampaikan bahwa acknowledgement dipisah dengan penggunaan deklarasi penggunaan AI. Kalau misalnya di artikel ini dia digabung. Nanti tergantung editornya. Apakah misalnya editornya suka yang macam begini atau model yang dipisah, nanti ya tergantung mereka. Autor misalnya mengucapkan terima kasih kepada feedback konstruktif reviewer yang sangat signifikan dalam meningkatkan impact atau dampak dari karya ini. Kemudian generatif AI itu kami gunakan dalam riset ini untuk bisa apa?
untuk bisa mengenerate data for analysis, untuk bisa menganalisis data. In the method ya, di bagian metode untuk bisa apa? Untuk bisa mengenerate data untuk analisis. Dan kemudian penggunaan AI ini juga digunakan secara terbatas untuk bisa membrainstorming ya, brainstorming ide-ide awal dan kemudian membantu juga memperbaiki kalimat-kalimat yang ada dan kemudian memproduksi ide-ide yang ada, gitu. Semuanya disampaikan dan itu jelas. Sebelum apa? Sebelum nanti ada referensinya. Jadi memang biasanya ada acknowledgement-nya, kemudian nanti ada disclosure statement-nya, ada funding-nya, ada note on contributor, banyak sekali. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah itu di artikel yang lain saya share. ChatGPT. Ntar Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang riset-riset yang cerita tentang ChatGPT itu sangat luar biasa banyak, Bapak Ibu. Ini kita tes, misalnya kita pergi ke di handphone lain saja, itu banyak banget ChatGPT. Apalagi kalau misalnya ChatGPT saja, ya ini ada sekitar berapa? 6.400 riset. Tapi itu hanya di di Celeran Vencis. Belum lagi misalnya kita cari di Science Direct misalnya, itu sangat luar biasa banyak lagi Bapak Ibu yang cerita tentang ChatGPT dan dengan segala macam perspektifnya. Baik misalnya untuk pengolah jurnal, untuk editor, untuk macam-macam, untuk kepenulisan dan macam-macam. Nanti Bapak Ibu bisa kaji lebih lanjut. Selanjutnya saya lanjut ke artikelnya, di pembahasannya. Bahkan kemarin itu begini Bapak Ibu, kasusnya adalah ada orang asing dan kemudian digunakan namanya dan kemudian kita tidak melapor begitu ya. Si pengolah jurnal itu, si penulisnya itu tidak menyampaikan bahwa namanya digunakan. Namanya digunakan untuk apa? Namanya digunakan dalam artikel itu. Dan kemudian dia nulis satu artikel untuk bisa membahas ya satu jurnal itu yang kemudian ternyata isinya ya pakai ChatGPT semua. Padahal di bagian acknowledgement-nya nggak ada sama sekali disampaikan. Di bagian metode nggak ada sama sekali disampaikan. Makanya perlu Bapak Ibu hati-hati. Ini tadi sudah sampaikan ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah ini referensi tadi. Oke. Di bagian editornya Bapak Ibu. Di sini editor itu harus menyusun kebijakan AI yang jelas di author guideline-nya, peer review policy-nya, publication, ethics section-nya. Jadi kalau misalnya kebijakan AI itu bisa nanti kita anu aja Bapak Ibu. Bisa ngambil dari Science Direct atau mungkin dari References, kemudian bisa dikopas dan disesuaikan nanti dengan jurnalnya. Dan sebenarnya kalau misalnya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu sudah banyak yang menggunakan itu. Misalnya kita di Sinta ya, yang Ristek Diki. Sinta Kemen Ristek Diki. Oke. Ini banyak, mau Sinta 1, mau Sinta 2, Sinta 3, 4, 5 juga ada semuanya ya. Sudah ada beberapa, tapi mungkin masih banyak juga yang belum belum mencantumkan penggunaan AI di jurnalnya.
Jadi itu yang bisa barangkali kita ikuti. Ini ada source, ada jurnal. Yang seingat saya Ahkam atau Ihkam ya kemarin. Yang saya cek ada itu yang sudah menggunakan itu. Ihkam. Ahkam coba ya kita cek ini. Oh lagi down kayaknya. Websitenya di nah, ini ada body jurnal. Author guideline-nya ini, oh ini belum ya. Berarti jurnal Ihkam berarti. Jadi ada kalau misalnya kita lihat itu ada banyak sekali yang sudah menerapkan apa namanya membuat penerapan penggunaan ChatGPT itu di dalam jurnal masing-masing. Nanti tergantung Bapak Ibu semuanya mau yang mana. Ini sambil saya nyari yang lain ya. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kalau misalnya di Alsinatuna itu Journal of Arabic Language and Education ada memang AI policy. Ini generative AI policy untuk author semacam apa, kemudian nanti untuk bagaimana misalnya penggunaan gambar, kemudian tabel, kemudian bagaimana misalnya penggunaan AI untuk reviewers, kemudian untuk editor itu ada semua di sini. Itu kalau di Alsinatun. Bapak Ibu bisa langsung anu saja ini ya kan di Elsevier Generative AI Policy for Journal dan itu diambil dari Elsevier. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil dari Elsevier boleh, dari Taylor and Francis boleh, kemudian dari mana? Dari mana-mana boleh, dari Cambridge, dari Oxford, dari apa lagi? Emerald, Wiley, Sage, itu tergantung Bapak Ibu semua. Nah, tinggal nanti kan disesuaikan saja penyesuaian-penyesuaian itu. Itu yang satu, terus kalau ini jurnal apa ini? Alsinatuna, ini jurnal. Oh, jurnal Ihkam, Buin Madura. Jadi mau Sinta berapapun itu Bapak Ibu mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Atau misalnya memang kita mau menerapkan kebijakan penggunaan ayah silahkan. Mas, lagi ini di muter dari tadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah eh,
Nah, itu untuk editornya. Kemudian selanjutnya begini Bapak Ibu. Editor juga bisa menetapkan bahwa AI itu bukan authornya. AI hanya boleh digunakan untuk tugas mekanis yang terbatas. Naskah yang sepenuhnya AI generated itu tanpa adanya disclosure, tanpa adanya pernyataan, itu adalah bentuk misconduct dan kemudian ujung-ujungnya adalah ya bisa ditolak lah kira-kira artikelnya. Selanjutnya menggunakan AI di level editorial hanya sebagai alat bantu untuk bisa mengecek grammar, format, kesesuaian template, bukan untuk bisa memutuskan apakah misalnya itu accepted atau rejected. Jadi yang harus kita tahu, yang harus kita hindari adalah bahwa oh author AI itu bukan author. Apa buktinya? Ini Bapak Ibu. Ini ada di jurnal satu di Irak, Iraq Journal of Computer Science and Mathematics. Itu di awal-awal tahun 2022-2023 itu pakai GPT sebagai penulisnya. Gitu. Ini judulnya adalah ChatGPT Open Possibility. Itu ada. Selanjutnya yang lain ada bahkan, tapi orangnya mirip-mirip ini. Muhammad Al-Janabi. Nah, kalau dilihat lagi, dia lagi di sini Muhammad Al-Janabi. Ada lagi di sini. Nah, pakai lagi ChatGPT dia. Tapi di jurnal yang sama, Iraqi Journal of Computer Science and Mathematics. Kemudian ini judulnya adalah SWOT Artificial Intelligence Based Cyber Security. Dan itu ChatGPT sebagai apanya? ChatGPT sebagai authornya. Nah, oke, selanjutnya bahkan di sekelas Elsevier pun itu di Nurse Education in Practice itu volume 66 2023 ini apa namanya pakai ini ChatGPT Open Artificial Intelligence Platform in Nursing Education Tool for Academic Progress or Abuse. Nah, dan di situ penulisnya ada ChatGPT yang kedua. Karena ada yang semacam itu, Bapak Ibu Nurse Education Practice itu, maka ini ternyata ada kurikulumnya, ada pernyataan ulang bahwa itu adalah salah. Nah ini kan, jadi sudah tidak lagi ChatGPT di sini, dan kemudian dia menyatakan bahwa ini kurikulumnya adalah penulis pertama menjadi sadar bahwa uh, penulis kedua yang tertera ChatGPT itu tidak masuk kualifikasi authorship ke pengarangan ya sesuai dengan petunjuk penulisan jurnal yang ada di Elsevier dari kebijakan etik publishing yang ada di Elsevier. Oleh karena itu ChatGPT itu kami hilangkan dari daftar daftar kepengarangan atau daftar author dan kemudian kami juga membuat mengakui bahwa membuat satu kontribusi yang substansial dalam penulisan paper. Kemudian setelah menggunakan tools ini, author juga mereview dan mengedit konten-konten yang diperlukan untuk kemudian menanggung semua tanggung jawab atas isi daripada publikasi. Dia juga memohon maaf atas apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya memang ketahuan bahwa itu ada yang menggunakan AI itu nanti bisa pakai kurikulum aja. Nanti ditarik kemudian nanti dipublikasi lagi tapi tidak lagi menggunakan nama ChatGPT seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Lah, yang selanjutnya adalah untuk reviewer. Bagaimana misalnya untuk reviewer itu? Yang pertama adalah kerahasiaan. Sistemnya adalah kerahasiaan, jadi dilarang mengunggah manuskrip ke platform AI publik tanpa izin eksplisit karena nanti bisa melanggar kerahasiaan review. Kemudian review boleh menggunakan secara terbatas, misalnya untuk bisa membantu grammar, komentar review, asalkan tidak masukkan konten rahasia manuskrip. Selanjutnya adalah penerapan reviewer adalah peka juga terhadap pola kecurigaan. Jadi nanti reviewer kan biasanya punya ada sense-nya yang dia bisa miliki bahwa oh ternyata artikel itu adalah artikel yang dari ChatGPT dan itu ketahuan kalau misalnya memang dia pakai itu. Nah, makanya ada perannya dia bisa mencurigai saja, tapi tidak bisa menghukumi bahwa ini dari ChatGPT dan segala macam. Itu Bapak Ibu, itu reviewer dan kemudian di berbagai macam, misalnya Bapak Ibu misalnya kalau mereview di Emerald atau mungkin nanti di Sage atau barangkali di Springer atau bagaimana, itu biasanya ada formnya itu. Kita bisa dia diminta untuk mengisi form bahwa apakah Anda menggunakan ChatGPT untuk bisa mereview artikel ini? Kalau ya Anda checklist ya, kalau tidak nanti Anda checklist tidak misalnya. Kalau ya nanti ada pertanyaan lanjutan lagi.
di bagian mana Anda menggunakan ChatGPT untuk bisa mereview artikel itu. Di bagian mananya nanti ditanya. Apakah misalnya di bagian apa saja? Apakah misalnya untuk sintesis, kemudian untuk summary atau dan yang lainnya Bapak Ibu. Selanjutnya itu ya. Itu selanjutnya adalah ini, jadi kesimpulannya ini Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya adalah yang pertama deklarasi itu wajib. Jadi ketika misalnya kita nulis pakai AI, otomatis kita harus menyampaikannya, baik misalnya di bagian metode atau mungkin bagian acknowledgement-nya. Kemudian yang kedua adalah AI itu bukan penulis, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa, tapi kalau misalnya nanti ada ChatGPT sebagai penulis, nanti bisa bisa menghubungi kembali si pihak editornya bisa menghubungi kembali penulisnya untuk bisa melepaskan itu ya ChatGPT sebagai penulis. Selanjutnya adalah batasan penggunaan AI juga. Kemudian AI dalam peer review tadi sudah dijelaskan juga. Intinya adalah bahwa satu ya, ketika misalnya kita nulis itu memang butuh keterbukaan, butuh kejujuran lah kira-kira, kejujuran akademik, honesty ya, academic honesty. Dan apapun itu, kalau misalnya kita memang menggunakannya, kita sampaikan. Di bagian review juga sama. Karena memang rata-rata, kalau misalnya di penerbit-penerbit besar itu, mereka menyediakan kolom dia. Kolomnya apa? Kolom penggunaan AI itu apakah ada atau tidak begitu. Barangkali itu dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Fahmi Gunawan yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa sekali berkaitan dengan AI generatif ini dalam rangka RGI Peduli Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tanya jawab. Di sini langsung ada dari Bu Diah Ayu, Safety Fauji, Resen. Silakan Bu Diah Ayu. Terima kasih, Pak. Apakah suara saya terdengar? Cukup jelas Bu Diah. Baik, terima kasih. Kepada Profesor Wahmi, mohon izin bertanya, Prof. Terkait ini kan posisi kita, posisi saya khususnya itu kan sebagai editor sekaligus autor begitu. Nah, kemarin memang di jurnal kami itu belum menyantumkan secara resmi peraturan tentang batas penggunaan AI, begitu ya. Yang kami tampilkan hanya apa ya? Kalau sosialisasi kepada autor, saya kiriminya itu adalah terkait panduan penggunaan AI. Nah, sebenarnya batasan fix untuk penggunaan AI dalam artikel itu berapa persen sih, Prof? Mengingat kadangkala kalau kita pakai Turnitin itu kan otomatis muncul AI-nya nih. Begitu revisi, AI-nya nggak malah turun, malah naik. Kemudian begitu disampaikan ke autor, autornya juga jadi semacam menyerah loh. Padahal ini saya beneran nulis sendiri loh. Ini beneran transkrip wawancara. Memang pada saat penulisan transkrip hasil wawancara itu dia menggunakan apa voice to text AI gitu loh. Hasil wawancaranya dikirim diunggah ke itu akhirnya kan dia nggak ngetik. Tetapi itu kedeteksi AI. Begitu sebaiknya bagaimana nggih Prof? Karena kejadian tersebut mungkin saja juga nanti akan saya alami kalau sebagai autor. Jadi batasannya untuk penggunaan AI itu seberapa jauh, kemudian bagaimana sikap kita sebagai editor terlebih lagi menyikapi tadi disampaikan bahwasannya kadangkala AI ini kan masih sering salah begitu ya. Apakah kita nanti harus percaya sepenuhnya bahwasannya oh AI artikel ini 30% nih. Ini langsung saya reject atau saya kembalikan langsung. Kalau saya kembalikan langsung si autornya ya itu tadi protes lah. Padahal ini asli wawancara, cuma memang pada saat transkripsi menggunakan voice to text itu masuk ke detek AI ya. Kayak gitu. Terima kasih, Prof. Siap. Kalau misalnya tadi ada dua pertanyaannya, bagaimana misalnya editor menyikapi gitu ya. Kalau saya editor sebagai misalnya editor, karena juga saya juga pengolah jurnal, yang paling pertama adalah memang kita harus tanya, ya terbuka saja dengan penulisnya itu. Ini gimana sih sebenarnya? Ya kita cerita saja, karena memang prinsipnya adalah prinsip kejujuran saja, honesty dalam academic writing itu saja sih sebenarnya. Kalau misalnya memang dia menggunakan AI untuk itu, ya sudah nanti dibilang di acknowledgement-nya nanti, seperti tadi yang sudah ditunjukkan.
bahwa oh saya gunakan AI ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tadi kan sudah disampaikan tuh bahwa oh ternyata penggunaan AI di misalnya di acknowledgement-nya ada untuk referensinya, oh untuk analisisnya, oh untuk nanti metodenya, oh untuk apa, oh untuk sintesis, oh untuk get, oh untuk ini. Udah sampaikan saja gitu supaya nanti tidak ada istilahnya tidak ada daripada juga nanti antara satu dengan yang lainnya tadi nanti kalau AI-nya salah nanti bagaimana begitu saling mencurigai lah kira-kira begitu. Padahal kan ini sama-sama untuk bisa memajukan juga ilmu pengetahuan begitu karena memang prinsipnya jurnal itu ada ilmu baru ada apa namanya pengetahuan baru yang hendak di-share kepada orang lain dan kemudian nanti entah bisa nanti jadi kebijakan entah nanti bisa jadi satu kalau misalnya 10 20 tahun 30 tahun kemudian ada hal yang sama dan kemudian butuh solusi, otomatis nanti bisa ada jadi solusinya begitu. Jadi nanti tinggal diatur aja. Itu yang pertama. Terus persalahannya adalah prosentase. Ini saya juga nanya terus itu biasanya. Ini prosentasenya bagaimana? Ternyata memang tidak ada prosentase yang rigid. Kenapa? Karena ini kan dia quality ya, bukan quantity. Kita mengukurnya dengan kualitasnya. Contoh begini, Ibu. Ada artikel mana tadi? Sebentar ya. Saya tadi sudah saya siapkan. Lu bisa lihat. Ya. Bahkan ini ada opini dari ChatGPT for Research Publication step by step. Ini dalam satu artikel jurnal. Bahkan mulai dari title-nya. Kemudian ini minta title kan. Nah, kemudian nanti ke bagian sama abstraknya diminta lagi. Buatkan saya ini, buatkan saya ini. Dibuat memang kan? Nah, terus nanti di bagian pendahuluannya ada lagi. Buatkan saya pendahuluan, buatkan ini. Nah, terus nanti di bagian literatur review, minta lagi ada. Kemudian nanti di bagian brainstorming metodologi, ini ada lagi. Kemudian nanti di bagian hasil nggak ada, di bagian pembahasan nggak ada. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa ini bahkan acknowledgement juga ada kan? Ngaku dia bahwa author mengakui bahwa artikel ini secara parsial itu menggunakan ChatGPT gitu kan. Editingnya human author, post editingnya begitu. Jadi maksudnya bagaimana dari sini? Bahwa yang namanya yang namanya penggunaan ChatGPT itu yang paling penting adalah keterus terangan kita dalam menyampaikan. Oh ini yang bagaimana? Ya seperti artikel ini tadi bahwa dia menggunakan ChatGPT juga untuk bisa mengenerate yang tadi itu. Tetapi kalau misalnya editingnya ya human sama nanti itu sama nanti ketika misalnya ibu juga hadapan dengan kawan-kawan yang paling penting adalah tadi transparansi lah kira-kira. Kalau prosentasi berapa persen? Nanti bisa semua kecuali H1 yang tidak bisa itu Bu. Satu yang tidak bisa itu adalah data. Kenapa? Kalau misalnya emang data dibuat sama ChatGPT, jadinya nanti fabrikasi buat data. Tidak ada datanya, ChatGPT buatkan datanya. Atau falsifikasi lagi kan masuknya nanti. Jadi di bagian hasil, karena memang kalau cerita tentang hasil penelitian, itu cerita tentang data. Nah kemarin juga gini Bu, ini mbak perdebatan seru antara misalnya ketika saya presentasi di Malaysia, kemudian cerita tentang bagaimana cara membuat pembahasan. Wah, bagaimana cara membuat pembahasan? Nah, apakah misalnya kita membuat pembahasan dengan langkah-langkah seperti tadi yang diminta tadi? Kita minta buatkan saya pembahasan dari ini, buatkan saya ini, buatkan saya ini. Ternyata ada dua jawabannya Ibu. Yang paling pertama adalah bahwa ketika misalnya kita membuat pembahasan itu, kita minta dulu, kita cari dulu PDF artikel-artikel yang untuk bisa menegaskan atau bisa menolak hasil riset kita. Karena kan kalau cerita tentang pembahasan 5 hal yang dibahas. Yang pertama apa? Why? Kenapa misalnya hasilnya semacam itu? Kalau misalnya memang semacam itu, so what? Biasa yang dibahas. Terus nanti bandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Nah, bandingkan riset sebelumnya, misalnya risetnya secara nasional dan skalanya internasional misalnya.
atau mungkin riset-riset yang ada di previous tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang keempat adalah elaborasi teori. Nah, selanjutnya yang kelima adalah nanti memunculkan implikasinya. Nah, hasil diskusi saya dengan kawan-kawan yang kemarin di Malaysia ketika saya presentasi juga di sana, ketika kita minta mengenerate itu semua karena kita tahu 5 item itu yang harus ada di bagian pembahasan, dia nolak ya. Wah, nggak boleh itu bukan voice kamu, nggak boleh nanti nggak begini begini dan segala macam. Tetapi ada juga deh versi yang lain. Versi lainnya bagaimana? Versinya yang minta misalnya kayak gini Bu. Saya tunjukkan aja ya supaya bisa lebih. Misalnya gini, kan? Misalnya kalau misalnya tergantung promnya kan, Bapak Ibu ya. Misalnya ketika misalnya membuat pembahasan, ini ada hasil riset. Ini hasil riset kita ambil dari sini lah. Atau tadi mana? Ini. Misalnya ini kita ambil set. Dan misal, ini yang orang pertama, versi pertama, dan ini yang ditolak, tidak boleh katanya menjawab bahas dan hasil penelitian ini dengan menjawab beberapa hal. Satu. Why, mengapa hasilnya, mengapa hasil penelitian Anda semacam itu. Kedua, apa pentingnya. Ketiga, bandingkan dengan riset terdahulu. Keempat, apalagi elaborasi teori yang digunakan. Kelima, munculkan implikasi penelitian. Misalnya ini ya, ini kita tes saja. Nah, kalau misalnya menggunakan prompt semacam ini, maka kalau teman-teman yang ada di Malaysia itu tidak menerima ini. Di Malaya, di UKM, di apa Sultan Zainal Abidin, dan mau terima gini. Ya kan? Ada semua ini. Apalagi misalnya kalau Anda bilang bahwa setelah ada semua ini, misalnya, nah, dia bilang voice Anda nggak ada di sini, Pak. Jadi nggak bisa, misalnya itu tidak diterima. Terus so what? Jadi gimana caranya? Caranya dia bilang kita menggunakan ChatGPT itu untuk bisa mencari referensi-referensi yang ada. Ini kan GPT yang langsung bahas, mesin yang langsung memberikan jawabannya. Nah, kalau misalnya dengan cara yang lain, maka kita minta misalnya gini, dengan versi yang berbeda adalah ini kita edit misalnya. Di carikan saya misalnya artikel yang membahas yang mirip dengan hasil penelitian ini. Misalnya carikan saya 5 artikel yang menulis pembahasan ini. Artikel itu terbit di misalnya di mana? Di penerbit mayor, misalnya di database jurnal internasional bereputasi seperti misalnya di Science Direct
Springer, apalagi Taylor and Francis, Sage, Wile, dan Emerald. Hmm. Dia minta cari dulu dan kemudian ekstrak hasil penelitian yang Anda temukan itu. Nah, kalau model semacam ini dia berterima, dia mau. Kenapa? Karena kita nyari artikel, kita yang baca. Jadi bukan alat yang baca, tapi kitanya yang mau apa istilahnya kita yang mencari artikelnya, kemudian nanti kita yang meskipun nanti kita minta semua sama ChatGPT juga sih. Nah, ini kan ada. Nah, tapi harus hati-hati lagi di sini Bapak Ibu. Biasanya halusinasi muncul lagi. Muncul ya halusinasi ini. Ah, makanya nanti, oh sorry, yang bisa diakses ya. Ini ini kan ada hasilnya semuanya ya. Ah, selanjutnya adalah ketika misalnya ada di sini nanti eh, harus kita apa yang ada di sini ada misalnya ini Springer, ChatGPT dan other. Betul enggak ya? Dia melakukan hal ini. Maka biasanya kita harus triangulasi ke berbagai database lagi. Nah, ada pengalaman kemarin tesis yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa, itu dia menggunakan ChatGPT, tapi dia tidak paham. Ini sama nggak? ChatGPT and other ini ya, ChatGPT and other language model in medical education scoping literature review. Sama ya? Nah, kalau sama, alhamdulillah sama, bagus. Tapi yang jadi soal adalah kalau kita dia tidak sama. Kalau tidak sama, otomatis kan, otomatis kan dia sudah halusinasi lah. Nah, ini, nanti dikumpulkan semua lima di itu, kemudian setelah misalnya dikumpulkan, baru nanti ditanya lagi ke GPT-nya hasilnya kayak apa. Oh, hasilnya ini. Oke. Setelah nanti disampaikan hasilnya apa hasilnya satu-satu dan segala macam, kemudian nanti diminta lagi summarize lagi. Semua pakai alat memang, hanya kita yang melakukannya. Istilahnya prosesnya itu ada sama kita, bukan prosesnya itu ada sama si alat itu. Itu beda. Prosesnya sama kita dan prosesnya sama alat. Kalau prosesnya sama alat, maka mereka mengatakan bahwa oh itu pemikirannya, oh itu voice-nya alat ChatGPT bukan voice-nya si penulis. Kenapa? Karena bukan dia yang buat. Kalau ini kan kita yang cari bahannya, hanya memang melalui perantaran ChatGPT itu tadi gitu. Gitu Mbak ya. Ada yang mau ditanya dilanjutkan lagi Mbak? Mbak dia? Ya, baik, Prof. Bagaimana, Bu Bu Dia? Sudah cukup, Bu Dia? Iya, artinya kan kita sebagai editor sendiri pun harus hidup mau nggak mau hidup berdampingan dengan AI. Cuma ya itu tadi kembali kebijakannya ke masing-masing editor ya, Prof. Artinya Ya. ya kasihan juga author sampai Japri itu, loh ini beneran saya yang buat loh. Kalau misalnya saya translate pakai DeepL nanti kedetek AI nggak sampai dia itu akhirnya kayak nggak bisa nulis lagi gitu loh, Prof. Kasihan jadinya. Iya, Iya. begitu. Jadi Siap, nanti siap. ibu Banyak bisa memang seperti itu, Prof. bisa nanti ibu bisa merujuk begini Bu. Begini, ini ada tadi yang saya sudah sampaikan bahwa bisa nanti merujuk ke artikel aja. Mohon maaf yang ini ya. Ini tinggal nanti yang mana yang ibu mau. Kalau misalnya memang di Elsevier ya nanti ibu pergi di Elsevier, kemudian nanti bisa langsung buka. Dan rata-rata Jadi, jurnal yang ada di Indonesia, setelah saya kaji barang sekitar 50 jurnal, itu menggunakan Elsevier ini, Generative AI Policy ini. Dan yang kedua menggunakan COPE. COPE itu yang ini Bapak Ibu. Ini rata-rata pengelola jurnal Indonesia menggunakan ini. Kalau bagaimana misalnya dengan yang lainnya, ya tergantung nanti editornya ya mau pakai yang mana. Nah ini. Dia pakai ini ya, Trivial and AI, kemudian pakai juga ini. Padahal kalau misalnya kita lihat,
bahwa oh ternyata juga ada yang punyanya Taylor Francis. Terus bedanya apa? Mungkin ada yang tanya lagi, Pak, bedanya apa antara satu dengan yang lain? Pada prinsipnya sama, pada prinsipnya, tapi menggunakan apa namanya bentuk yang berbeda. Ini kan AI polisi punyanya Taylor Francis. Pada prinsipnya, kalau misalnya dibaca secara serius itu, oh sama aja ini anunya. Kalau misalnya di bagian penggunaan gambar itu nggak bisa gitu. Terus memang harusnya bahkan kalau misalnya pengalaman saya itu penggunaan gambar di bagian artikel itu gambarnya harus asli, nggak boleh palsu, bukan palsu ya. Kan biasa kita screenshot Pak. Ada screenshot gitu kan, screenshot artikel begitu. Dan kemudian nanti editornya minta, nggak bisa ini screenshot, nggak jelas itu anu gambarnya. Maka saya harus cari orang untuk bisa menggambar itu, membuat gambar yang hampir sama dengan apa yang saya minta. Kebetulan kemarin-kemarin itu saya bahas tentang buku teks. Jadi saya tunjukkan buktinya. Nah ini kan punyanya Francis, ini inaccuracy bias, lack of attribution. Ini untuk author, ini untuk autornya bagaimana? Untuk bisa improvement bahasa boleh, generate idea dan explore boleh. Kemudian nanti interaktif online search, jadi bisa interaktif dengan apa namanya AI-nya juga. Klasifikasi literatur bisa, coding bisa, ya kan? Ini generative AI tools must not be listed as an author. Kan sama aja, ya kan? Kemudian author must clearly acknowledge with the article or book any use of general AI tools. Kan sama tadi kan punyanya Elsevier itu. Sama saja semua ini. Jadi memang ya apa namanya meskipun misalnya dengan platform yang berbeda, database yang berbeda, tapi sesungguhnya dengan bahasa yang berbeda, tapi muaranya sama begitu. Jadi nanti punyanya Elsevier bisa dirujuk, atau mungkin Kopi bisa dirujuk, atau mungkin yang lain yang sudah saya berikan tadi. Nanti saya share PowerPoint-nya. Ini yang saya mau tunjukkan kepada Ibu gambar ya. Yang kemarin saya diminta awalnya pusing juga. Ini gimana? Dia nggak mau gambar yang screenshot. Dia mau gambar, apalagi kalau kayak gini kan, meskipun gambarnya bagus apa dan salah nggak mau dia. Harus memang dibuat. Ini contohnya em, artikel saya yang tahun 2000 berapa? 2002 ya. Ini Bapak Ibu, contohnya adalah ini di ini jurnal ini. Hmm, ini kemarin pakai Corel Draw. Kawan pakai Corel Draw untuk bisa gambar ulang. Nah, padahal kan kalau misalnya di buku teks bisa capture, capture, capture kan bisa tuh. Dia nggak mau dia harus harus Bapak harus gambar ulang kalau nggak ditolak. Wah, gawat juga kan kalau misalnya ditolak. Gitu. Nah, terus ini ada lagi gambar. Ini sama pakai minta minta kawan untuk bisa membuatnya di Corel Draw, apalagi yang ini. Nah, yang susah kemarin karena dia ada bahasa Arabnya, jadi memang harus hati-hati. Karena salah ketik, wah itu salah juga kan? Oke. Nah, kalau misalnya ini yang bahasa Arabnya, ini yang bahasa Inggrisnya. Ini semua digambar, gambar ulang. Oke, Bapak Ibu ya. Itu kalau persoalan gambar untuk editor. Ibu dari jurnal apa, Bu Dia? Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis Nusamba. Nusamba Manajemen. ya. Oh, Ya. manajemen. Ya, Kayaknya siap. apa kan sekarang itu muarak banget promosi pelatihan AI, tapi yang poin etika penggunaan AI-nya yang jarang dibahas. Siap. Ya, nanti Cara bisa. cepet seperti itu. Ya, nanti bisa ini aja karena kan rata-rata emang hanya untuk editor bagaimana, untuk reviewer bagaimana, kemudian nanti untuk apa namanya penulisnya semacam apa. Kalau misalnya reviewer, biasanya memang ditanya di bagian apa you review itu pakai AI-nya. Sama aja di kemarin saya mereview di Emerald, di Sage juga sama. Pertanyaannya juga sama.
yuk, kayaknya ini bahasa-bahasa AI ya. Nah, terus tanya lagi, ini apa di bagian mananya kamu pakai itu? Ya sudah tinggal anu aja kan, tinggal terus terang aja. Oh pakai ini, beres kan daripada daripada yang lain-lainnya gitu Pak. Ya, Siap, terima kasih banyak, Prof. Terima oke, kasih tim makasih, dari, oke Mbak Dia, siap, terima kasih moderator. oke. Baik, baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya dari Prof. Fahmi Gunawan. Ya memang dilematis sebenarnya pengelola jurnal ini AI atau tidak gitu kan, tapi dia hasilnya adalah hasil dari penelitiannya di sendiri. Sementara kita ada polisi. Jadi dalam kegiatan ini mungkin ada polisi aja ya, Prof ya, gitu ya, Prof. Ada Oke, harus polisinya ada untuk polisinya. ada aturan harus ada itu, jadi bisa mengunci lah gitu kan. Jadi yang biar jangan repot-repotnya kita lebih banyak ke kopi kalau itu, Prof. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain berkaitan dengan generatif ini? Silakan, monggo Bapak Ibu. Adakah yang lain Bapak Ibu? Baik, eh kalau tidak ada mungkin ini ya dari kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Itu mungkin nanti ini ada. Oh, ada maaf. Ada Pak Jones Sutauruk. Silakan Pak Jones Sutauruk memberikan pertanyaan ini. Silakan Pak Jones. Halo, saya kedengaran. Ya, cukup jelas. Ya. Jelas. Terima kasih. Izin Pak, berkaitan sama yang ditanyakan penanya sebelumnya. Jadi memang dilema besar sebenarnya kalau tidak ada, bahkan kayak lagi kucing-kucingan lah ini. Trik siapa yang lebih lebih hebat seperti itu. Nah, misalnya kan di dalam tidak semua template atau jurnal itu ada acknowledgement-nya, misalnya acknowledge yang untuk disclosure tentang penggunaan AI. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau seandainya dalam deteksi hasil AI tadi, 50% lah kita sebutkan hasilnya itu 50%. Dan Prof bilang tadi ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Nah, namun di bagian 50% tadi itu kita sebut ada bagian yang sangat kritis, yaitu hasil dan pembahasan. Ini bukan data, tapi mungkin narasi hasil dan pembahasan yang mempengaruhi kebaharuan novelty atau originalitas argumen ilmiah yang disampaikan oleh naskah tersebut. Lalu apakah apa tindakan oleh editor dari temuan tersebut dan apakah memang izinkan saja publish, Prof? Gimana, Prof? Pendapatnya, Prof? Terima kasih, Prof. baik. Kalau cerita tentang itu, kalau cerita tentang bagaimana pendapatnya, kemudian nanti hasilnya 50% dan segala macam, dan kemudian jurnalnya juga jurnal yang bagus, Sinta 2 atau Sinta 1, ya ditolak saja. Kalau saya nolak gitu. Dan kemudian saya sertakan alasan-alasannya bahwa oh ini em, harusnya semacam ini, harusnya semacam ini. Yang jelas bahwa memang namanya pengelola jurnal dan namanya penulis itu memang harus punya literasi. Jadi memang masing-masing memberikan literasi ke yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya editornya dan kemudian di jurnalnya itu ada KOPE atau mungkin ada aturannya ya, aturan mainnya adalah aturan main tentang etika publikasi di jurnal itu, maka ya kita ikut aturan mainnya itu saja. Kalau orangnya nggak mau ikut aturan main, Pak Johannes, itu ya Siap. udahlah, tolak aja gitu kan, simple. Ya, Ah, ya. Siap-siap, Prof. ya, Karena ya, betul tadi kata ibunya tadi kan kalau kita sebagai pengelola kadang kita bukan hanya sekedar menyampaikan tetapi kadang jadi beradu argumen dengan penulis ya, segala macam. Itu yang repotnya. Padahal kita kan harusnya berargumen ada dasarnya ya tadi seperti kebijakan-kebijakannya itu yang dari Kope dan dari jurnal-jurnal yang bereputasi itu juga kadang dipertanyakan kepada oleh mahasiswa apa penulisnya gara-gara ya itu kan jurnal ini. Nah, dari jurnal ini kan harusnya ya dikasihlah misalnya diizinkan seperti itu yang membuat kita kadang bentroknya di situ, Prof. ya, ya. Jadi Kecuali ada memang, undang-undang kita yang menghasilkan itu baru kita bisa gitu. ya, jadi memang begitu. Jadi kalau misalnya kita gitu ya, apa, ya harus ada ininya memang di jurnalnya kita aturan mainnya.
AI policy. Kalau misalnya belum ada, ya nanti tinggal ditambahkan. Ya, Cara nambahkannya bagaimana? Bisa nanti pakai Kope ya. Di Kope kan ada tuh. Atau barangkali yang ada di Elsevier juga boleh. Terus atau mungkin di Terra Advances juga boleh. Atau mungkin di Emerald juga boleh. Atau di mana saja yang dari jurnal-jurnal mayor itu yang kita mau ngintip gitu kan. Nah, ya, tapi ini sebagai informasi bahwa sebagian besar jurnal yang ada di Indonesia itu terpengaruh oleh yang pertama adalah Elsevier tadi, Fire. punyanya Elsevier dan punyanya Kope itu. Ya, Masih jarang yang menggunakan punyanya Emerald, masih jarang menggunakan punya Terra Advances. Pertanyaannya kemudian kenapa harus Elsevier? Ya kan? betul. Yang produksi terbanyak artikel kan dari sana, dari Elsevier itu. Kalau saya nggak salah memang nomor satu itu banyak sekali, lebih banyak dibanding yang lainnya. Kalau Emerald kan memang di bawah-bawah. Kalau Terran Vensis kalau nggak salah itu bagian nomor 5, nomor 5 di urutan apa database mayor, database penerbit dunia begitu. Dan itulah sebabnya mengapa kita merujuknya ke sana. Siap, siap. Makasih, Prof. Ya, Jawab tanggapannya, Prof. siap. Makasih sama-sama. Baik, terima kasih Pak Johannes. Tadi ada pertanyaan nih Prof, izin dari Pak Surya Guntur. Dia nanyakan terkait dengan jurnal yang Prof kelola. Mungkin boleh Prof? Mungkin mau di Boleh. ATM-kan nih Prof. Mau di ATM-kan Prof. Yang ATM mah banyak. Ini kemarin saya belajar sama Mbak Mutrofin dari yang lain-lainnya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Iya, ini kemudian kalau misalnya saya di jurnal saya itu ada namanya jurnal Langkawi. Hanya memang tadi em, saya sebagai chiefnya, kemudian nanti managing editornya yang mengurus tentang kope, kemudian ya apa tampilannya dan segala macam itu managingnya begitu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu, kalau misalnya saran saya tadi ya ke Elsevier saja atau mungkin nanti ke Kope saja, biar nanti paling tidak di parafrase ya sudah selesai, begitu ya. Saya nanya ke manajernya ini kayaknya belum punya saya. Belum ada. Em, Baik, eh, ada di kolom komentar dulu ya. Kita dilihat ya, Prof, ya. Untuk aturannya Profesor Polisi. Riset jurnal yang kita kelola mungkin bisa mengarahkan kepada. Jadi, Prof, satu saja yang kita pakai, Prof ya. Antara Kopi boleh, Elsevier boleh, gitu ya, Prof ya. ya, ya, Untuk aturan kita, polisi kita, ada pengelolaan jurnal yang kita kelola masing-masing. Baik, siap, siap. eh, terima kasih Prof Fahmi atas ilmu berbagi sharing berkaitan dengan acara kita pada pagi sampai dengan siang hari ini, yaitu terkait dengan izin peduli Sumatera Utara dan Sumatera Barat berkaitan dengan materi generatif AI bagi pengawas jurnal. Baik, mungkin dari Pak Wakil Ketua, Pak Muhammad Ilham Baktiar, mungkin ingin memberikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Ilham. Oh iya, baik, terima kasih Pak Diansyah, teman-teman dari Sumut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Prof. Fahmi Gunawan. Terima kasih Prof. selaku narasumber pada hari ini memberikan pencerahan yang saya kira ini menjadi kebutuhan kita semua sebagai pengelola jurnal dalam rangka implementasi penggunaan AI bagi pengolah jurnal. Dari beberapa yang disampaikan saya kira sangat mengedukasi, harapan kita memberikan edukasi karena jujur Prof, riset saya dengan teman-teman di pusat yang sementara instrumennya lagi berjalan sudah baru sekitar 200 yang ingin melihat
seberapa besar teman-teman menerapkan kebijakan ini dalam proses pengolahannya. Itu dari 200 baru sekitar 15% Prof yang menerapkan kebijakan ini di jurnalnya. Padahal saya di pernyataan lain itu menanyakan apakah Anda juga pengguna AI? Hampir dari 200 itu mengatakan, ya saya pengguna AI juga. Nah, artinya ini yang disampaikan Prof pada hari ini saya kira menjadikan sebagai bagian yang penting untuk bagaimana kita melihat kebijakan generatif AI ini bagi proses pengolahan jurnal ini sangat penting untuk diterapkan di jurnal kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Prof, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan materi dan kehadiran Bapak Ibu. Terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu sebagai bagian dari RJI Peduli bencana di Sumatera dan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hasil dari tujuan kegiatan ini tidak lain adalah bagaimana kita hadir terpanggil ya mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita di sana dalam memberikan dukungan nyata melalui donasi yang diberikan. Informasi dari sekretariat ini saat ini sudah ada 3 jutaan yang sudah terkumpul dari donasi melalui kegiatan ini. Insya Allah dari teman-teman pusat juga tadi malam Pak Ketum menyampaikan hasil dari diskusi kami, insya Allah sekitar 15 juta teman-teman di pengurus pusat kami akan donasikan, jadi sekitar baru 18. Mudah-mudahan sampai pada waktu penyaluran dana ini akan bertambah terus sampai 20 mungkin sampai 30 juta. Dengan bentuk donasi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bantuan yang kita berikan kepada lokasi bencana seperti kemarin di mana ya, di Palu yang saya ingat betul, sama di Sulawesi Barat, itu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di sana. Oleh karena itu mohon Pak Diansyah selaku teman-teman dari Sumatera Utara bantuannya untuk sebagai teman-teman di sana yang bersedia untuk tempat memberikan penyaluran langsung ke lokasi bencana karena tentu teman-teman di sana yang lebih tahu di Sumatera Barat dan Aceh ya ada Pak Muslimin dan Pak Firdaus kalau tidak salah. Kami harapkan bantuan kesediaannya untuk menyalurkan bantuan donasi yang terkumpul melalui kegiatan ini. Dan terakhir Bapak Ibu, sampai penyaluran ini kita akan sampaikan ke lokasi, tentu teman-teman sekretariat akan tetap menerima bantuan Bapak Ibu dalam bentuk donasi seberapa pun itu. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada kegiatan ini, Prof. Fahmi selaku narasumber memberikan pencerahan dan ilmu kepada kami semua tentang kebijakan ini, dan donasi Bapak Ibu itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Ketua, Pak Ilham Muhammad Ilham Baktiar. Memang daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dampaknya luar biasa. Kemarin kami komunikasi dengan Pak Mursalin, Ketua Pengurus Daerah Aceh. Memang sinyal sangat sulit, jadi untuk komunikasi terputus. Banyak teman-teman di sana mungkin ya terdampaknya luar biasa. Ada beberapa daerah, beberapa kampung yang ada di Aceh Tamiang terutama itu terdampaknya luar biasa, Bapak Ibu, sebagai informasi. Lalu kami juga dapat kabar dari Tapanuli Selatan, di sini ada Pak Andes juga. Beliau dampak, keluarga juga ada dampak di sana. Dan kemarin juga kesulitan dengan air bersih. Mungkin bisalah ya membantu dari RJI untuk membantu teman-teman kita yang ada di daerah-daerah tersebut. Luar biasa terputus akses dari Sumatera Utara dengan Aceh karena ada beberapa jembatan yang terputus. Mudah-mudahan insya Allah kami dari pengurus daerah Sumatera Utara
akan memberikan bantuan dari pusat dan menyalurkan mudah-mudahan tepat untuk daerah yang terdampak, terutama di Tamiang, terus ada di Tanjung Pura, kalau di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ada beberapa daerah, beberapa titik yang kami belum bisa komunikasi dengan Sumatera Barat seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada RJI Pusat yang telah membuat webinar yang sangat luar biasa ini. Kami catat tadi sampai dengan 105 orang yang tercatat untuk kegiatan pada pagi sampai dengan siang hari ini, masih luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Pak Prof. Fahmi Gunawan yang telah sharing knowledge yang sangat penting bagi pengelola jurnal seluruh Indonesia, yang kami harapkan nantinya ilmu yang dari Pak Prof akan dapat diterapkan dan mudah-mudahan Pak Prof juga di bidang kesehatan, amal jariahnya dapat bermanfaat bagi pengelola jurnal di seluruh Indonesia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Ilham Baktiar sebagai Ketua Pengurus Pusat, Pak Profesor Fahmi Gunawan yang telah memberikan waktunya untuk memberikan materi di hari Minggu yang luar biasa ini. Ya, kami yakin banyak agenda-agenda lain, tapi semua pengelola jurnal ada di sini untuk mendengarkan dari materi Pak Prof. Fahmi Gunawan. Baik, Pak Prof, mungkin semua seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan siang hari ini, mohon untuk kita dapat foto bersama, mengaktifkan kameranya agar dapat kami lakukan screenshot kegiatan dapat hari ini. Izin Bapak Ibu, kita ada 4 space ya. Jadi kami 1, 2, 3. Untuk yang kedua, oke, 1, 2, 3. Oke, page yang ketiga. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Dan terakhir. Untuk 2, 3. Baik, dengan berakhirnya kita foto bersama dalam agenda kita pada pagi sampai dengan siang hari ini, maka berakhir pula lah kegiatan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, keselamatan, ya, karena beberapa daerah mungkin di Jawa Barat tadi ada juga yang kena dampak juga, mungkin bisa kita alihkan ke situ. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, salam. Apabila ada ucapan atau perkataan yang salah dari kami ucapkan mohon maaf pada Bapak Wakil Ketua dan Pak narasumber. Kami ucapkan terima kasih telah memberikan waktunya dan ilmunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.